Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Fatima selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan tidak lupa teman-teman dari A2 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas Public Speaking yang bertemakan komunikasi bisnis. Sebelum presentasi, mari teman-teman semua kita perkenalan dari anggota kelompok 7 yang bernama. Pertama, saya sendiri yang Lailatun Nandifah. Di sini saya sebagai moderator, dan ada teman-teman saya yang bernama Via Ismawati, Indrika Novitasari, Umin Nasihah, Hanifah Agustin, Anis Putriana Roylinda, dan ada Siti Nurhayati. Oke, baik teman-teman, itulah perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, mari kita mulai presentasi dari kelompok 7 yang pertama akan dibawakan oleh Lailatun Nandifah. Oke teman-teman semua, untuk presentasi yang bertema komunikasi bisnis ini, mari kita bedah terlebih dahulu apa pengertian komunikasi, apa pengertian bisnis, dan apa pengertian komunikasi bisnis itu. Untuk pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Carl Hofstede and Kylie, komunikasi merupakan suatu proses melalui dimana seseorang menyampaikan kata-kata yang memiliki tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Untuk selanjutnya yaitu pengertian bisnis. Menurut Gift and Ebert yang tahun 2007 mengungkapkan bisnis ialah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau untung. Untuk selanjutnya yaitu pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Katz. Katz mengungkapkan komunikasi bisnis merupakan suatu pertukaran ide, pesan, konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Artinya komunikasi akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut berjalan. Tujuan dari komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada pihak lain. Misalnya, dalam suatu perusahaan membutuhkan karyawan baru dalam bidang marketing. Nah, perusahaan ini bisa membuat iklan lowongan pekerjaan yang disebar melalui media sosial maupun dalam bentuk media cetak yang disebar di tempat-tempat umum. Nah, bentuk iklan lowongan pekerjaan inilah yang disebut dengan memberikan informasi bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, meyakinkan dan membujuk pihak lain. Tujuan dari meyakinkan dan membujuk pihak lain yaitu agar apa yang kita sampaikan mudah dipahami serta dimengerti dengan baik oleh orang lain secara tepat. Contohnya dalam hal bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, apabila yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan diterima orang lain, maka dalam negosiasi tersebut bisa berjalan dengan sukses. Dan yang ketiga yaitu membantu kerjasama antar pelaku bisnis. Dalam komunikasi bisnis, apabila komunikasi bisnis bagus, maka akan terjalin pula kerjasama yang bagus antara pelaku bisnis baik skala nasional maupun internasional. Di era digital zaman sekarang, kita bisa melakukan komunikasi bisnis baik dalam internasional hanya dengan melalui platform Zoom. Selain itu juga melalui email. Hanya melalui email itu kita bisa mengirim dokumen-dokumen kita, dokumen kerjasama bisnis kepada pihak lain meskipun di luar negeri. Selanjutnya akan membawakan tentang tahapan-tahapan dalam komunikasi. Untuk tahapan sendiri dalam komunikasi itu, yang pertama ada ide atau gagasan yang dalam seorang komunikan itu mempunyai ide dalam pikirannya untuk disampaikan kepada komunikator melalui kata-kata sehingga dapat diterima baik oleh komunikator, dan diharapkan dari tahapan komunikasi tersebut mempunyai feedback atau umpan balik yang positif dan saling membangun
terhadap komunikan dan komunikator sehingga terciptanya komunikasi yang baik. Contohnya, dalam sebuah presentasi tersendiri, seorang komunikator menyampaikan pesan melalui presentasinya yang didengarkan oleh seorang komunikator sehingga diharapkan memberikan feedback umpan balik berupa pertanyaan dari presentasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi bisnis. Macam-macam komunikasi bisnis ada komunikasi formal dan informal. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi formal dan informal. Di sini komunikasi formal yaitu cara penyampaiannya itu lebih birokratis dan ketat, sehingga dalam pengambilan keputusannya itu lebih lamban, seperti halnya melakukan komunikasi dalam acara seminar. Selanjutnya komunikasi informal. Komunikasi informal ini dalam penyampaiannya itu lebih luas dan fleksibel, sehingga dalam penyampaiannya itu tidak terlalu seperti komunikasi formal yaitu birokratis, jadi lebih nyantai, seperti halnya contohnya melakukan komunikasi di jam-jam istirahat kantor, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan secara tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi verbal ini berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau face to face dan juga bisa melalui perantara media. Nah, contohnya ketika kita berkomunikasi kepada orang melalui media sosial. Nah, di situ kan kita mulai ngobrol atau berinteraksi kepada orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung kan. Selain itu, komunikasi verbal juga menggunakan tulisan. Nah, contohnya ketika kita menulis surat, email, postcard, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh atau gerakan tubuh. Nah, contohnya menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, mengangkat tangan, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal ini terbentuk secara alami, naluriah sejak lahir, dan tidak harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi bisnis. Kenapa ada presentasi bisnis? Adalah merupakan alat pendukung untuk komunikasi bisnis, yaitu bertujuan untuk penyampaian informasi bisnis. Penyampaian informasi bisnis ini dapat membuat para audien paham dan tahu apa sih bisnis kita. Dua, menghibur audien. Menghibur audien ini adalah salah satu presentasi bisnis yang dapat mempraktikkan penyampaian informasi bisnis kepada audien dengan cara menghibur mereka. Tiga, menyentuh emosi audien, yaitu menyentuh emosi audien itu kita bisa menyampaikan informasi bisnis ini dengan sedikit sentuhan emosi agar mereka tahu dan paham dan yakin bahwa ini adalah bisnis kita. Empat, motivasi audien, yaitu memotivasi audien itu salah satunya adalah dalam presentasi bisnis kita. Slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang analisis audiens. Kita harus mengetahui dulu apa itu analisis audiens. Analisis audiens adalah proses mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Mengapa harus mengetahui audiens? Karena mengetahui apa yang akan mereka dengar berdasarkan apa yang mereka tahu dan percaya. Yang kedua, speaker dapat mengaitkan isi pesan kepada audiens, menjelaskan mengapa pesanan ini penting bagi audiens. Analisis audiens sendiri itu ada dua. Yang pertama, sangat membantu para presenter untuk memahami dengan baik siapa sebenarnya audiensnya. Yang kedua, pemahaman yang baik terhadap audiensnya akan membantu presenter dalam penyajiannya. Oke, baik teman-teman semua, itulah presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjadi narasumber. Sekian presentasi dari kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.